Halo, saya Dr. Rajesh Kalwani, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Hari ini akan membicarakan tentang manfaat donor darah. Donor darah merupakan suatu aktivitas sosial untuk menyumbangkan sebagian darah yang kemudian akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Ada beberapa syarat untuk menjadi pendonor darah. Yang pertama adalah usia antara 17 sampai 65 tahun. Untuk remaja atau anak-anak di bawah usia 17 tahun tidak dianjurkan untuk menjadi pendonor karena masih dalam fase pertumbuhan. Dan untuk usia di atas 65 tahun termasuk usia rentan sehingga juga tidak dianjurkan untuk menjadi pendonor. Syarat selain itu adalah sehat secara fisik, misalnya tidak menderita penyakit-penyakit seperti diabetes atau hipertensi. Karena bila seorang dengan tekanan darah tinggi menjadi pendonor, maka mungkin akan memperberat keadaannya. Selain itu juga untuk syarat menjadi pendonor darah adalah tidak menderita suatu infeksi, misalnya hepatitis C atau hepatitis B atau penderita HIV, karena pastinya virus-virus tersebut kita tidak mau virus-virus tersebut ditularkan kepada penerima darah tersebut. Syarat selanjutnya adalah kadar Hb yang memadai, yaitu antara 12,5 sampai 17 gram per sen. Tentunya kalau Hb-nya di bawah 12,5 dan menjadi pendonor darah, maka Hb pendonor akan turun dan menyebabkan keadaan yang kita sebut anemia, sehingga kami tidak menganjurkan untuk menjadi pendonor bila Hb-nya kurang dari 12,5. Sebaliknya juga bila Hb-nya terlalu tinggi, misalnya di atas 17, itu pun darahnya tidak akan bermanfaat karena memiliki kadar besi yang berlebihan. Untuk wanita hamil tidak dianjurkan untuk menjadi pendonor karena kebutuhan nutrisi dan gizi pada masa kehamilannya sebetulnya tinggi dan menjadi pendonor dapat mempengaruhi janinnya. Untuk wanita menyusui menjadi pendonor dapat mempengaruhi volume ASI. Untuk wanita hamil dan wanita menyusui kecenderungan mengalami anemi atau Hb-nya yang rendah, sehingga menjadi pendonor darah akan berdampak negatif. Bila pendonor sehat secara fisik, maka tidak akan ada resiko menjadi pendonor darah. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan akan bermanfaat bagi pendonor. Misalnya dapat membantu peredaran darah menjadi lebih lancar. Dan juga ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa seorang pendonor darah mempunyai masa hidup atau harapan hidup yang mungkin lebih panjang. Seseorang dapat melakukan sumbangan darah dengan interval waktu 12 minggu atau 3 bulan. Tidak dianjurkan untuk menjadi pendonor sebelum itu karena dibutuhkan beberapa minggu untuk sel-sel darah merahnya terbentuk kembali. Setelah 12 minggu dapat dilakukan penyumbangan darah ulang dan tidak ada batasan untuk frekuensinya. Sebelum melakukan donor darah, pendonor disarankan untuk istirahat yang cukup, minum yang cukup, dan makan beberapa jam sebelum aktivitas donor darah. Setelah melakukan sumbangan darah, dianjurkan untuk minum yang cukup, istirahat, dan tidak melakukan aktivitas berat atau olahraga yang berat. Setelah melakukan donor darah, pendonor disarankan untuk minum yang cukup. Ini suatu usaha untuk menjaga volume cairan di dalam tubuh. Untuk pendonor darah tidak ada efek samping. Ini terutama bila sudah dilakukan screening yang seperti kita sebut tadi. Bila secara fisik keadaannya baik, maka tidak akan timbul efek samping dan pendonor disarankan untuk mengikuti tips-tips seperti minum yang cukup dan aktivitas fisik dibatasi.
Saya Dr. Rajesh Kalwani, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi di Rumah Sakit Bunda untuk Dokter TV.